Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama khatib mengingatkan kepada diri khatib dan hadirin sekalian untuk menyampaikan wasiat-wasiat supaya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita, mengejar kebaikan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita semua wajib untuk senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi larangan-larangan yang telah disampaikan oleh Allah. Kita semua sama-sama mengetahui bahwa nilai kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Semakin kuat ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi derajat ketakwaannya. Demikian juga sebaliknya, apabila semakin lemah nilai ketakwaannya, maka hal ini menunjukkan rendahnya derajat takwa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu supaya kamu bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hampir selama 1 bulan terakhir semenjak tanggal 7 Oktober tahun 2023 ini, dunia dihentakkan dengan sebuah kejadian yang luar biasa. Jauh dari sini, jauh dari Indonesia, yaitu di bumi Palestina, di mana negeri nan jauh di sana dalam sebulan terakhir mengalami kejadian yang dahsyat, mengalami kejadian yang luar biasa. Dan meskipun saat ini Palestina telah dihilangkan dari peta dunia, tetapi tidak dengan pikiran masyarakat dunia. Mereka semua masih meyakini bahwa ada Palestina di Timur Tengah. Meskipun kita lihat bahwa tidak ada lagi Palestina di peta dunia, hanya ada kata Israel di sana, masyarakat dunia baik negeri muslim maupun non-muslim semuanya masih mengakui bahwa ada Palestina di sana. Bahkan ada kabar terbaru yang sangat mengejutkan dalam beberapa jam terakhir atau kemarin. Ada satu negara yang telah mendeklarasikan bahwa negara tersebut memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Siapa itu? Negara Bolivia. Bolivia telah menyatakan bahwa negara tersebut telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menjadi suatu tindakan yang sangat tegas dari negara tersebut.
Bahkan kita jarang mendengar kata-kata Bolivia dalam kamus negeri kita. Bolivia jarang terdengar sebagai negara yang maju, dan juga Bolivia bukan sebagai satu negara yang mungkin banyak dihuni oleh orang muslim. Tetapi Bolivia memandang hal tersebut sebagai aspek kemanusiaan yang harus dijaga. Tidak harus muslim untuk bisa membela Palestina. Apalagi kita yang saat ini telah memegang teguh agama Islam, mungkin bahkan sejak lahir semestinya kita harus bisa membela Palestina di sana. Dengan cara kita masing-masing, meskipun kita jauh di Indonesia, kita punya caranya untuk senantiasa bertekad dan juga berjuang membantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Ternyata Palestina memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Palestina ada negeri kedua yang diterangi oleh sinar akidah tauhid setelah Makkah Al-Mukarramah. Masjid yang pertama dibangun di bumi ini adalah Masjidil Haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Makkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surat Ali Imran ayat 96. Dalam sejarah disebutkan bahwa 40 tahun kemudian dibangun masjid kedua yang diberi nama Masjidil Aqsa, dan letaknya ada di Palestina yang kita kenal hingga sampai saat ini. Masjid Aqsa atau Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama sebelum umat Islam mengarah kepada Masjidil Haram. Apabila jamaah Jumat yang dirahmati Allah ini suatu saat bisa berkunjung ke Madinah, maka jamaah bisa melihat satu masjid di mana sejarahnya dia menghadap dua arah kiblat, yaitu namanya Masjid Kiblatain. Pertama, dia menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Kemudian sampailah syariat untuk mengubah arah kiblat menjadi ke Makkah hingga sampai saat ini. Sebelum ada perintah perubahan arah kiblat menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Rasulullah dan umat Islam pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 17 bulan. Masjidil Aqsa juga ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bumi mulia ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sesuai hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari yang artinya adalah tidak diperkenankan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah masjidku atau Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ini semua menunjukkan bahwa memang bumi Palestina adalah bumi yang penuh berkah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayati min huwa innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha pendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bumi Palestina adalah bumi para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul pernah singgah di sana, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan secara historis banyak para nabi sebelumnya yang dikebumikan juga di bumi Palestina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bumi Palestina adalah bumi risalah samawiyah atau risalah tauhid. Dalam hal ini adalah risalah la ilaha illallah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shalih alaihi salam dan para pengikutnya pernah tinggal di daerah Ramlah. Saat ini daerah Ramlah merupakan salah satu bagian yang ada di Gaza, dan bagian tersebut juga menjadi tempat pengungsian sampai saat ini. Artinya daerah Ramlah yang dulunya adalah tempat singgah dari Nabi Shalih saat ini menjadi tempat konflik, dan saat ini menjadi tempat berlindungnya saudara-saudara muslim kita di sana. Salah satu daerah di Palestina yaitu Ramlah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam membawa risalah tauhid masuk ke wilayah Palestina dari negeri Irak
Nabi Ibrahim juga memilih daerah Al-Khalil, dan Nabi Lut memilih tinggal di sana, di Palestina, yaitu di suatu wilayah namanya Sodom. Yang keduanya merupakan bagian dari wilayah Palestina. Kerajaan Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga berasal di Palestina. Demikian juga Nabi Zakaria dan Yahya pernah tinggal di sana. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit juga ketika posisinya berada di Palestina. Yang paling fenomenal hingga kita kenal sampai saat ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dari Masjidil Haram dan dimikrajkan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Hadirin rahimakumullah, diangkatnya Nabi Isa ke langit dan dimikrajkannya Nabi Muhammad ke langit dengan start di Palestina, ini menunjukkan bahwa gerbang utama menembus langit adalah bumi Palestina. Pertemuan para nabi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah merupakan tanda estafet dan penyerahan risalah tauhid dari seluruh para nabi untuk dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan hanya nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, namun banyak sekali nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka silih berganti diutus untuk Bani Israel, juga tempatnya sama di bumi Palestina. Namun sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran bahwa Bani Israel tidak patuh pada nabi-nabi mereka. Mereka membangkang, bahkan ada yang sampai membunuh nabi mereka. Tidak kurang dari 8 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Bani Israel adalah bangsa yang sadis hingga membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Di antaranya yang diberitakan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 181 yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan konflik yang ada di Palestina saat ini, maka kita sebagai muslim dapat melihatnya dari dua perspektif. Pertama, kacamata Islam yang telah jelas dijelaskan di atas bahwa bumi Palestina adalah bumi warisan para nabi dan rasul, yang sudah barang tentu semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mengajarkan dan mengajak kepada tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja. Tidak berarti cara pandang ini menafikan orang yang tidak bertauhid sehingga mereka tidak boleh tinggal di bumi Palestina. Hal ini menyambung dengan perspektif yang kedua. Apabila kita melihat dari sudut pandang kemanusiaan, sejarah bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak memiliki wilayah sebenarnya seperti itu, sehingga mereka lari pergi ke Palestina di tahun 1940-an dan mengalami perjanjian Balfour tahun 1948. Apabila kita melihat secara historis, mereka diizinkan untuk tinggal di wilayah Palestina. Artinya sebenarnya orang-orang Zionis tersebut yang saat ini sedang menyerang, mereka bukan penduduk asli dari Palestina. Mereka sebenarnya adalah pendatang dan mereka sebenarnya adalah tamu. Tapi saat ini mereka sedang memporak-porandakan sang pemilik rumah. Namun lambat laun tamu yang diizinkan untuk tinggal di satu kamar itu tiap hari berulah dan berusaha untuk memperluas kamarnya, sehingga yang terjadi sekarang sebaliknya, yang mempunyai rumah tinggal dalam satu kamar, sementara tamu menguasai seluruh rumah, bahkan masih terus mengusir dan memenjarakan pemilik rumah aslinya. Kesimpulannya, mereka asalnya tamu, sekarang menjadi penjajah, dikasih hati minta jantung. Dalam kasus seperti itu, apakah salah pemilik rumah asli melakukan perlawanan atas penjajahan yang dilakukan oleh tamu? Apabila kita melihat histori di Indonesia, bahwa salah satu pejuang di Indonesia, Pangeran Diponegoro dan para pemilik sah negeri Indonesia saat itu melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tidak ada kata lain kecuali mereka, rakyat Palestina, harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, untuk mendapatkan rumahnya kembali. Semua bangsa di dunia ini seharusnya mendukung dan berpihak kepada kemerdekaan bangsa Palestina.
Apalagi kita bangsa Indonesia yang memiliki histori yang sama sebagai bangsa-bangsa yang pernah tertindas, yang jelas-jelas dalam UUD kita mengharuskan penghapusan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Jika kita sebagai rakyat biasa tidak mampu memiliki kekuatan untuk membantu bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, maka minimal doa terbaik harus kita panjatkan untuk mereka. Jika masih ada kelebihan harta, maka sudah menjadi keharusan untuk memberikan donasi, bantuan, solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah bukti kita semuanya, bukti sebagai bentuk kepedulian kita terhadap urusan kaum muslimin, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tabarani, yang artinya barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Ada satu pepatah yang sangat baik yang perlu kita pahami, bahwa untuk mengenal kita itu hidup, maka lihatlah derita yang kita miliki, tapi untuk menjadi seorang manusia, maka lihatlah derita orang lain. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daru wa hafidhu ala ta'ati wa hubbatil jum'ati wal jama'ah wa a'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikah qudsi. Faqala ta'ala wa lam yarzalu fa inna alimna inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyidil asqami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiruna da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.